Ya Bapa, biar setiap suara kami menyenangkan hati-Mu. Kami diciptakan biar menjadi penyembah. Ini kami. Kami mau beribadah walau sendirian kepada Tuhan. Apalagi beramai-ramai dengan teman-teman kami. Kamilah yang membuat suasana ibadah itu riuh, gegap gempita. Karena begitu banyak cerita kami soal Tuhan. Banyak kisah yang kami ingat. Kami siap sedia menerima perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan sekarang kami akan merenungkan firman. Berfirmanlah Bapa. Kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kita. Saya akan berkhotbah. Kali ini didasarkan pada surat Efesus pasal 5 ayat 3. Saya akan berkhotbah dengan judul kerugian akibat keserakahan. Didasarkan pada surat Efesus pasal 5 ayat 3 dengan judul kerugian akibat keserakahan. Demikian bunyinya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu, ini nas yang indah ya. Dilatar belakangi oleh Rasul Paulus punya pengharapan supaya warga gereja di Efesus menjadi orang-orang yang menjadi manusia baru lah gitu ya. Meninggalkan gaya hidup yang lama. Mereka tampil sebagai anak-anak Allah yang adalah anak-anak terang. Kan dari sejak dahulu tuh dibedakan terang dengan gelap. Terang mewakili kebaikan, kesucian, kekudusan. Gelap itu mewakili kejahatan, keburukan, kenajisan. Nanti ujung-ujungnya pastilah kita ingat ya, yang gelap itu masuk neraka. Dan neraka itu gelap. Sekali-kali neraka terang ceritanya kalau ada api sedang membara, membakar orang-orang jahat di sana. Setelah itu gelap lagi. Tapi sorga itu selalu terang dan terangnya teduh. Bukan main ya. Terang tapi teduh. Karena apa? Tidak bergantung pada namanya sinar matahari menurut kitab Wahyu itu. Cahaya kemuliaan Allah menerangi surga itu. Dan begitu indah. Maka di dunia ini umat Tuhan sebelum masuk surga, apalagi karena sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus, mereka sudah menjadi orang-orang kudus. Nah, menjadi orang-orang kudus sepatutnya hidup adalah salah satunya jangan serakah. Keserakahan jangan disebut saja pun. Wow. Kenapa yang disebut di sini disebut saja pun? Kepikir aja enggak boleh gitu. Niat aja untuk serakah enggak boleh. Ada ide untuk serakah saja tidak boleh. Disebut saja pun, niat saja pun enggak pernah kepikir gitu untuk serakah. Apalagi direncanakan. Disebut saja pun jangan, kepikir pun enggak boleh. Ada apa dengan keserakahan ini Bapak Ibu? Sehingga menjadi isu yang khusus disebut di sini. Jangan ada di antaramu yang serakah. Karena sesungguhnya keserakahan itu hanya membawa kerugian bagi umat Tuhan.
kerugian. Ya mungkin saja di awal-awal sepertinya dia banyak dapat. Tapi setelah itu minus. Saudara, memang kalau kita lihat ya, obrolan orang, apalagi secara bisnis. Kalau kita dapat semua, kalau bisa dapat semua, kenapa enggak? Kenapa hanya sebagian gitu? Saudara jangan salah paham, bukan kita tidak boleh dapat semua. Asalkan itu bagian kita. Boleh nggak kita dapat seluruhnya? Ya boleh, peruntukan bagimu memang kamu harus dapat semuanya. Serakah itu Bapak Ibu ada takarannya. Kalau itu bagian kita, kita ambil semua, itu mah bukannya serakah. Itu berkat Tuhan sepenuhnya. Tapi kalau sudah menyinggung yang bukan bagian kita, nah loh itu sudah melanggar garis dan berkasih. Saudara dalam hidup ini semua ada lintasannya, ada aturan mainnya. Yang suka dilanggar saudara, jadilah atlet yang sportif gitu, peserta yang mengikuti aturan main. Semua ada rule of games-nya loh. Yang semua maunya. Kalau tidak nanti, ingat gak, didiskualifikasi. Akhirnya sudah dekat, mau juara, nggak jadi juara. Karena apa? Dianggap melanggar aturan. Bahkan sudah dikelungkan pun piala di lehernya atau ditaruh di kepalanya. Ditarik lagi. Kenapa? Dia nulir, kenapa? Dianggap tidak sportif setelah dididik. Saudara jangan main-main, hidup ini ada aturannya. Jangan kamu serakah, karena keserakahan hanya membawa kerugian. Keserakahan membawa bukan saja kerugian, tapi banyak kerugian. Beneran Bapak Ibu, keserakahan membawa banyak kerugian bagi kita. Ini menjadi pertanyaan. Biasakan kita khotbah di sini atau saya khotbah di sini ada statement untuk ditanyakan lalu kita cari jawabnya dalam Alkitab. Gitu ya. Dialektika biblika namanya. Apa? Sebut dong yang seru. Dialektika biblika. Saudara saya mau ajak saudara tuh semangat ibadah. Kita ibadah semangat tuh bukan karena terpengaruh oleh jumlah, salah saudara. Tuhan tuh sayang sama saudara datang sendiri. Saudara yang bisa bikin seru ya saudara. Saya main-main ya, atau ngomong sombong. Enggak pakai alat musik, saya seru-seru aja. Mana lebih baik? Saya pakai alat musik 3, tapi suara saya enggak kedengeran. Alat musik itu enggak kedengaran di sorga. Nih, lihat. Ini serius. Saudara dengar sorga, alat musik enggak kedengaran. Seperti dia diblok gitu. Yang didengar apa? Suaramu. Jadi di sini ada 10 alat musik. Tapi kita enggak ngomong, sorga sepi. Percaya saya. Terus buat apa alat musik pendeta? Alat musik itu memompa kita bersuara. Makanya heran 1000 heran Tuhan. Kalian lu pakai 10 alat musik kok nggak ada suaramu? Musik gak bisa memuji Tuhan saudara. Nih coba nih, lihat nih. Ya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Musik gak ada nafasnya saudara. Jangan saudara salah loh. Di situ gak seru, alat musiknya banyak. Seru aja. Kan berkat Tuhan kan buat kita. Dia lihat nih, ini ngantuk, ini tidur, ini main-main, ini serius. Aku berkatnya yang serius dong. Saudara tahu, kasih Tuhan tidak bersyarat. Tapi berkat Tuhan bersyarat. Bisa diingat? Kasih Tuhan apa? Tidak bersyarat. Kasih Tuhan kan mengasihi semua siapapun. Tapi berkat Tuhan bersyarat lah. Saudara mau nggak dapat berkat Tuhan?
Kalau kasih Tuhan, saudara nggak usah pikirin dah. Emang saudara dikasih Tuhan kok, ngapain? Tuhan kasih aku ya, lucu, nggak relevan. Ngapain kita meminta sesuatu yang Tuhan sudah beri? Saudara jangan bilang Tuhan kasih aku ya. Jangan. Buang-buang waktu. Mendingan Tuhan berkati aku ya. Gitu. Saudara semangat gitu. Dengerin khotbah semangat, sautin, yes, pendeta semangat. Kita yang buat semangat, saudara. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Wah, gak ada alat musik juga, aku seru-seru aja. Saudara nangkap maksud saya? Tadi itu apa saya katakan? Dialektika biblika. Dialektika biblika. Kita menyebut pertanyaan lalu kita cari jawabnya dalam Alkitab. Keserakahan membawa banyak kerugian bagi kita. Apa saja kerugian dibawa keserakahan itu bagi kita? 3 diantaranya ini bersifat perwakilannya. Dengan demikian. Yang pertama, keserakahan itu merusak penampilan saudara. Contohnya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1-7. Berikutnya, keserakahan itu merusak pengharapan saudara. Contohnya dalam surat Kolose pasal 3 ayat 5. Dan yang ketiga, keserakahan itu merusak persaudaraan saudara. Contohnya dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13-15. Saya berharap sekali lagi saudara beri perhatian. Catat, renungkan, ingat, tanamkan. Yes, saya mau diberkati. Seperti siapa? Seperti Poltak Efesi Barani itu. Emang si Poltak diberkati? Ya diberkati loh. Saya diberkati saudara. Saya heran kalau saudara juga nggak diberkati. Saya diberkati betul. Saya bahagia, saya selamat. Saya sehat-sehat saja. Ada susah, jalan keluar Tuhan buka lagi. Haleluya. Saya ada kekurangan, minta Tuhan Yesus. Kirim dong, nih saya kepengen ini. Dapat. Ajaib Tuhan berkat. Bukan karena kuat gagah saya, bukan. Saya diberkati. Saya heran kalau saudara nggak diberkati. Kalau manyun, kebaktiannya manyun gitu. Ya, saudara kita anak-anak terang, aduh. Sedih, saudara-saudara. Anak-anak terang tuh mesti. Kini aku. Saya lagi teringat lagu itu terusnya. Itu lagu indah. Deklarasikan iman kita lewat pujian. Kini aku Tuhan berkat melimpah. Coba tolong lihat saya. Ini saya harus memompa saudara untuk semangat. Saudara tahu nggak rumah? Rumah mana yang indah buat Anda? Pernah nggak masuk ke rumah seseorang? Ukurannya kecil, di gang sempit. Tapi kalau kita masuk di sana, sejahtera gitu, suasananya enak gak? Enak gak? Itulah yang kita harus ciptakan suasana ibadah. 2-3 orang berkumpul, yakin gak Tuhan hadir? Jawab. Benar. Kok gaya menunjukkan keyakinan? Tuhan Yesus berkatnya melimpah bagi kita. Kita yang create suasana. Cipta kondisi namanya. 2 kata apa? Cipta kondisi. Kita yang mengkondisikan. Cipta kondisi. Kita harus mampu berkreasi. Kita makhluk yang diurapi Tuhan. Pokoknya pikir gini. Saya ibadah di situ pasti jadi rame. Gitu dong. Jangan cari rame-rame, cari yang udah rame saudaraku. Salah kita. Beneran Bapak Ibu.
Malaikat itu semua angkat tangan. Seru, gegap gembira. Kudus, kudus. Yang satu main kecapi, satu lagi tiup sangkakala. Buat sesuatu. Saudara jangan datang di sini karena ya kita udah dibaptis ini nggak enak kalau nggak datang. Jangan saudara. Enggak, saya nggak akan memelas-melas hati saudara datang sini enggak. Saudara harus memahami datang beribadah karena apa? Saya mau cari Tuhan. Saya mau jumpa Tuhan. Tuhan begitu sayang sama saya. Saudara jangan datang di sini karena wah suami saya sih di situ. Suami saya nggak di situ, saya nggak di situ. Jangan saudara. Jangan saudara, sayang. Saudara nggak dapat berkat nanti. Saya udah keliling-keliling saudara. Udah keliling-keliling. Tuhan tuh cuma, dengar baik-baik. Gereja manapun besar, runtuh. Ada gereja yang dulu 100 tahun, besar sekali, runtuh enggak? Bait Allah di Yerusalem runtuh enggak? Tuhan enggak peduli dengan tempat. Tuhan lihat hati saudara. Makanya kita misi ke gereja mesti jelas nih. Saya ke gereja mau ngapain? Mau dengerin firman saya. Saya mau dapat firman. Firman itu mahal saudara. Aduh, Tuhan Yesus turun dari sorga tuh menyatakan firman saudara. Tangkap firman itu. Makan. Kuat kita. Apapun topiknya asal itu dari Alkitab. Makanan rohani bagi kita. Kita lahap semua. Kali ini apa? Pahami kerugian akibat keserakahan. Yang pertama, keserakahan itu merusak penampilan. Ada seorang raja namanya adalah Raja Ahab. Dia entah mengapa ya, padahal sudah ya tentu karena serakah lah ya tadi. Sudah punya segalanya loh, raja besar di bagian utara, asal tahu ya, wilayah utara dengan selatan setelah kerajaan Israel itu pecah, jauh lebih luas utara. Selatan itu enggak ada 20% dari utara loh. Makanya dia kan hanya Yehuda kan, Yerusalem sekitar gitu. Tapi kalau utara itu sampai ke Gunung Hermon sana, luas sekali itu. Jadi raja utara pastilah dari segi lahan lebih banyak dia punya lahan. Dia raja akan monarki. Absolut lagi. Tapi sayang orang ini keterlaluan. Coba lihat 1 Raja-Raja 21 ayat 1-7. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel. Di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur. Ya ampun. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkup mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadamu kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah, biarlah dirimu, hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Saudara lihat gak ini raja ini nih? Saudara lihat,
Apa masalahnya sehingga dia menggerutu, sehingga dia kesal, mukanya muram? Apa dia kurang makanan? Jawab. Apa dia kurang uang? Jawab. Apa dia lagi sakit? Enggak. Kenapa? Jadi begitu. Ya, serakahlah. Serakah itu merusak penampilan. Lagi pula ini orang sadis ya. Kebun anggurmu buat aku jadikan kebun sayur. Ini kalau kita telaah, kenapa? Ya mungkin saya dia jealous, cemburu. Hanya aku yang boleh punya kebun anggur ya. Nggak boleh yang lain punya kebun anggur. Hanya aku yang boleh punya, yang lain nggak boleh punya. Bisnis bukan dia aja. Hanya aku yang boleh punya seperti itu, yang lain nggak boleh punya. Waduh, Bapak Ibu lihat kan, jahat orang ini ya. Akhirnya dia apa? Tidak ada suka cita. Kalau kita serakah, memang penampilan kita jadi tidak seperti diri kita sendiri. Coba aja. Ini luas ya, serakah ini luas. Coba, saya serakah dalam make up. Sayanya kelihatan enggak? Enggak kelihatan aslinya saya. Aslinya saya sebenarnya enggak pakai make up. Tapi karena saya serakah pakai make up segala macam jadi kacau. Nangkal enggak? Saya serakah pakai pakaian. Coba kira-kira penampilan saya gimana? Gimana sih itu orang? Semuanya dipakai. Penampilannya rusak, saudara. Coba saya serakah makan. Coba saya serakah makan. Semua saya makan. Itu siapa itu? Kita bukan diri kita lagi loh. Karena serakah. Saudara, sudahlah terima saja apa yang Tuhan percayakan buat Anda. Masa nggak boleh lebih yang lain? Boleh, tapi ingat ya, jangan yang bukan bagian kita. Mau kita ada takarannya loh. Talentanya 1K atau 2K atau 5K. Menurut Matius 25 ayat 14-30. Kalau 1 syukuri, gunakan dulu. Nanti Tuhan tambahkan, iya bisa. Kalau 2 syukuri, kembangkan, ntar bisa tambah lagi. 5 syukur juga lah 5. Jangan takut saudara, Tuhan sudah takar. Lihat ya penampilan di sini jadi luas sekali ya. Apapun kalau kita serakah, jadi bukan kitanya lagi yang muncul. Udah kita ditutupi oleh yang bukan kita. Jadi aneh. Serakah tuh jadi aneh saudara. Boleh gak sih pakai perhiasan? Ya boleh, tapi kalau kebanyakan jadi aneh saudara. Rusak penampilannya, gak cantik lagi dia. Gak gagah lagi dia. Gak apa adanya. Padahal kalau bicara kecantikan, saya bukan mau macam-macam secara fisik ya. Kecantikan yang sejati itu saat kapan orang cantik? Saat kapan orang nampak cantik? S-E-N-Y-U-M, senyum. Coba aja. Jadi kalau Anda mau disebut cantik, senyum aja. Maka sebut jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Serahkan saja sama Tuhan. Emangnya kekhawatiranmu menambah sasta saja pada jalan hidupmu? Enggak kawan, kau tambah sakit nanti. Jangan. Judul khotbah ini apa? Ini enggak seri ya. Saya tuntaskan. Nah, pekan depan saya sudah siapkan khotbah lain. Kerugian akibat keserakahan. Yang pertama, keserakahan itu merusak penampilan. Serakah kan tadi dari makanan itu rakus, tamak. Tapi juga bisa karena apa? Dengki.
Nggak kelihatan dah kitanya itu kalau kita dilamuri oleh yang lain-lain. Hati-hati loh saudara. Tuhan tuh senang melihat kita apa adanya yang kita dilahirkan. Makanya jangan suka hina tubuh orang kan. Nggak boleh hina tubuh orang. Ya kaget boleh, ih kok anak ini begini ya. Tapi nggak boleh hina. Karena itu ciptaan Tuhan. Makanya cantik atau tidak cantik itu kan relatif saudara. Betul tidak? Cantik atau tidak cantik relatif itu tergantung budaya kan. Saya punya kawan ya, dia putih sekali. Dia mau bikin coklat. Aku gak suka putih katanya. Tapi saya punya teman lagi, dia orangnya ya memang rada gelap kulitnya ya. Wih, dia mau putih, mandi susu dia. Padahal sebenarnya warna itu kan relatif ya. Saya banyak menemukan orang-orang Afrika itu cantik-cantik, tampan-tampan. Dan yang penting masuk surga. Kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, semua disayang Tuhan. Orang Tapanuli, orang Tionghoa, semua disayang Tuhan. Soal makanan ya saudara, belajarlah makan secukupnya. Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, boleh nggak sih madu dimakan? Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Makan secukupnya saudara. Apalagi yang manis-manis. Ternyata manis di mulut itu adalah paling berbahaya bagi perut. Saya bukan dokter. Saudara coba pelajari ya. Ketik nanti gini di web ya. Ketik. Bahaya dari manis-manis. Saudara mau sehat? Jawab dong. Ayo ibu-ibu mau sehat? Yang bener lah. Mau sehat? Jangan manis-manis terus. Oh enggak apa-apa kok. Ya susah ya kalau udah bandel begitu. Bukan enggak boleh saudara minum madu dibatasi. Jangan serakah ya rakus. Apalagi yang memabokkan. Efesus 5 ayat 18. Anggur. Janganlah kamu mabok oleh anggur, tapi penuhlah kamu dengan Roh Kudus. Kenapa? Anggur menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu, saudara. Kalau saudara tahu nggak kalau orang mabok, dipentung katanya nggak rasa. Ingat gitu. Amsal 23 ayat 29 sampai 35. Beneran, Amsal 23 ayat 29 sampai 35. Dipentung katanya, aku nggak rasa, ya lu lagi mabok. Tapi setelah itu, coba periksa, pasti berdarah, ini nggak sehat tuh. Dan kalau darahnya sudah keangguran ya, itu dia akan, itulah namanya sudah kecanduan. Bahaya saudara, janganlah. Malah kalau kita diajak makan pun, hati-hati, walaupun diajak makan. Amsal 23 ayat 1 dan 2. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, tahu dong pembesar, resepsi everyday kan gitu. Perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Ini Amsal ya, kata-kata bijak. Jangan tafsirkan selalu harafiah. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Boleh nggak sih nafsu makan? Boleh, tapi jangan, mokus gitu. Akhirnya apa? Yang lain bisa nggak kebagian. Nah ini, jadi ada sisi apa? Kita rugi, orang lain rugi. Coba tolong lihat saya. Kalau saya masukkan sesuatu kepada saya yang tidak bagian saya, bagian tubuh saya,
pasti itu jadi ada dampaknya juga bagi orang lain. Betul dah? Ini bahaya. Kita kan anak-anak terang tadi, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kadang-kadang diperbolehkan, boleh nggak aku makan, boleh. Ya boleh, tapi berguna enggak? Coba baca. Ya, bangkit berdiri sebentar. Surat 1 Korintus 6 ayat 12-13. Ini bagus nih soalnya. Kalau kita baca dengan berdiri lebih bagus deh. 1 Korintus 6 ayat 12-13. 1, 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Silakan duduk. Pendeta, kok di sini singgung percabulan apa nih pendeta? Ya, orang berbuat cabul itu adalah juga karena tidak menghargai waktunya Tuhan, jadi serakah juga kan. Serakah juga kan adalah bagiannya diambil tadi, belum waktunya dia gunakan. Nah, itu kan berarti dia cabul. Biasanya cabul sama siapa? Ya pasti bukan istrinya. Istri siapa? Coba kalau Anda lihat ya dunia ini, mana setan lebih senang kita zina atau selingkuh? Emang beda apa pendeta? Ya beda lah. Pendeta ini kok ngomongnya agak nggak enak nih dengar. Ini ya bahasa Alkitab. Saya bukan macam-macam. Setan tuh maunya kita lebih baik selingkuh daripada zina. Bedanya apa? Beda. Kalau zina itu adalah saudara zina dengan orang yang nggak ada kenal udah sekali-sekali. Nggak ada kontinuitasnya. Kalau selingkuh, saudara kenal orang itu, dia kenal Anda, dia kenal istri atau suamimu. Jangan-jangan itu pelik urusannya, cinta segitiga, mau merusak keluargamu. Setan itu mau lebih mau kita ini sekadar zina atau selingkuh. Selingkuh, mengapa orang selingkuh? Apa kaitannya dengan keserakahan? Ya kalau kita nggak serakah nggak bakal selingkuh, saudara. Kan ada pasangan kita cukup. Kenapa mesti selingkuh? Lihat ya. Makanya selingkuh cocoknya untuk orang suami istri. Kalau untuk orang yang belum suami istri, tidak cocok selingkuh. Maaf ya, ini memang agak kasar istilahnya, tapi ini tetap alkitabiah. Selingkuh berarti Anda sudah punya pasangan. Tapi saudara menggunakan yang lain juga. Ya berarti kamu mengkhianat. Tuhan nggak suka dengan pengkhianat. Kalau nggak tobat hari ini, mati masuk neraka. Tobat. Mumpung masih ada waktu. Beneran saudara, saya nggak akan takut bicara begini. Karena tujuan saya adalah supaya kita masuk surga semua. Loh, apa guna sisi dunia saudara memiliki jiwa binasa? Apa guna? Saya sendiri kalau nggak masuk surga, ngapain saya jadi pendeta? Udah susah jadi pendeta. Ya kok susah jadi pendeta? Sorry. Udah berat tugasnya, nggak masuk surga juga. Ngapain? Nangkap gak saudara? Saudara nangkap gak? Masih mending ada untung jasmanianya, duniawinya. Enak-enak di bumi, masuk neraka. Daripada, kita so suci, nggak taunya, masuk neraka juga. Aduh, sedih amat ya. Kayaknya saudara udah sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang lain gua nggak mau. Yesus saja. Surga saja. Yesus, ku cinta engkau. Maka jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Itu namanya keinginan daging. Boleh kita lihat lagi 2 ayat. Roma 13, 14. Roma 13 ayat 13-14. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari.
Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk Bapak Ibu, untuk memuaskan keinginannya. Jangan dipecutin tubuhnya, tapi jangan diikuti keinginannya. Jangan, nakal kamu. Nakal. Terus dipentokin gitu. Jangan, nggak boleh. Itu udah kerasukan setan tuh. Tapi jangan kamu turuti semua keinginannya. Keinginan mata, itu kalau lihat orang, lihat aja. Lihat film. Kita buka ya sosmed itu ya sekarang. Ya khususnya yang audio video ya. Serem loh. Mana nih? Bisa ya? Ya kalau saya tunjukin nanti Anda, ngeri ya. Tutup. Tiap hari saya berdoa begini, Tuhan Yesus tolong supaya saya pakai iPad itu. Ini saya hanya iPad smartphone itu. Saya hanya mau mengetik hari ini. Cari inspirasi, lihat sana, lihat sini. Ya tiba-tiba keluar gambar yang kita nggak undang. Emang setan diundang? Setan nggak diundang. Setan nggak diundang, dia nawarin diri. Tapi kita udah tahu dia di mana suka muncul. Nggak akan setan muncul di Alkitab gambarnya. Nangkap saudara? Nggak akan setan muncul di ruang doa. Kecuali kita ada penyembahan berhala atau peperangan rohani tingkat tinggi ya. Bisa aja setan muncul di ruang doa. Tapi itu kan jarang sekali. Saya tiap hari berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bangking, peperangan saudara, peperangan, peperangan, lawan, bukan tubuhmu dipecutin ya tadi, bukan dicubit-cubit, tapi keinginannya, no. Saya sedih sekali harus mengungkapkan di sini. Saya punya teman membanggakan sekali. Teman dia kakak rohani saya. Dia jatuh di dalam hal yang nggak beres karena apa? Ya itu. Kenapa kau begitu kawan? Akhirnya dia diskors, mau dipecat dari kependetaan. Kenapa kau begitu kawan? Kenapa bang begitu bang? Dia tahu ini gara-gara si layar ini katanya. Oh. Soal kalau dulu kita televisi, kalau orang serakah lihat tonton TV siapa? Remote-nya ada di tangan siapa, betul gak? Iya kan? Remote di tangan dia boleh disebut serakah dah tuh ya. Apa-apa remote tangan dia yang kendaliin. Sekarang saudara televisi nggak ada, kau punya sendiri. Siapa ganggu aku? Apa yang Labana lakukan itu di kamarnya? Apa yang Ibu Hana lakukan di kamarnya? Apa yang saya lakukan di kantor saya? Gambar apa ini? Apa yang diklik ini? Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Cepat atau lambat akan terbongkar. Saya bukan mau menakut-nakuti. Tobat hari ini. Cukup. Jangan serakah. Berbuat dosa saja, serakah juga. Jadi merusak penampilan dong. Kita jadi tidak seperti apa adanya kalau kita serakah. Termasuk juga tuh tadi, jangan. Kalau saya dengan keluarga memang tidak suka periksa-periksa nggak suka periksa-periksa teks, iPad lah atau apa, smartphone. Kamu ketik sama siapa? Nggak suka.
Saya Ibu Rohana dengan saya dan anak-anak, enggak. Tapi jangan karena tidak, lalu kita ini jadi lupa bahwa Tuhan itu maha melihat. Saudara jangan lebih takut pada orang tua daripada kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dari Tuhanlah kita dapat berkat. Jadi saudara bisa puasa. Saya Sabtu Minggu nggak mau lihat iPad, smartphone. Duduk di kaki Tuhan berlutut. Lalu ya, keserakahan itu merusak pengharapan saudara. Rupanya serakah itu disatukan menjadi semacam penyembahan berhala. Lihat Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga baca, dan juga suaranya dong. Kolose 3 ayat 5, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mengapa keserakahan itu penyembahan berhala? Saudara, kalau saudara lihat orang menyembah berhala, apa niat orang menyembah berhala? Coba, pernah Anda lihat orang menyembah berhala? Saya berulang-ulang kali melihat orang menyembah berhala. Saya dulu tinggal di satu keluarga yang menurut saya itu penyembah berhala. Jadi ada simbol yang dianggap dewanya dia atau Tuhannya dia. Padahal secara Alkitabiah itu kan tidak boleh Tuhan itu disimbolkan atau dipatungkan. Jadi setiap pagi dia lapor, berkati aku. Terus dicium patungnya. Terus kalau dia ada masalah, dia nangis. Oh, berarti dia berharap kepada itu dia gitu. Nangkap gak? Nah sekarang kita nggak ada penyembahan seperti itu. Tapi kita ingat adalah apa? Yang kita kumpulkan tadi. Saya punya uang kok, jangan takut. Saya punya harta kok, jangan takut. Saya punya itu kok, jangan takut. Oh, berarti kamu mengandalkan hartamu. Merusak pengharapanmu. Coba sekarang, saya nggak ada harta. Coba lihat, saya nggak ada harta. Terus saya ketakutan dong. Kalau saya itu berharap pada harta, orang nggak ada harta. Lihat ya, saya punya harta, berharap salah terhadap harta, mempertuhankan harta. Secara penyembahan keliru. Terus kalau saya nggak punya harta, terus kepada siapa saya mengadu? Disitulah saya jadi takut. Jadi kalau kita membanggakan, menyombongkan tabungan kita atau yang kita kumpulkan tadi, kita akan keliru pengharapannya. Berharap kepada yang tidak tentu. Atau kalau ini kita tidak punya sesuatu, kita jadi ngeri sendiri. Aduh takut aku, ada apa ini nanti? Siapa yang bayar itu ya? Oh, saudara, saya lagi dapat tagihan nih. Anda harus bayar sekian M kalau mau tetap di tempat itu. Kita mau dijual, enggak disewa lagi. Langsung teksnya saya kasih Tuhan ini. Tuhan, mana nih? Tuhan apa? Udah, tidur aja. Jangan gitu dong Tuhan. Iya, tidur aja. Kamu mau ngapain? Kamu mengandalkan siapa? Itu di luar kemampuanmu. Semakin kamu tidak mampu, semakin kamu jangan siksa dirimu. Saya jawab aja. Jika Tuhan berkenan kita akan beli. Kalau Tuhan tidak berkenan nggak jadi. Nah Tuhan bilang apa? Beli, bayar. Gila. Duitnya dari mana?
Saudara ngikuti nggak sini kekristenan kita ini seperti apa? Hah? Saudara, apa saudara lihat bertahun-tahun di sini, saudara nggak belajar sesuatu? Saudara, apa saudara bertahun-tahun ngikut sama-sama dengan church kita ini, apa nggak belajar sesuatu, kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan? Bagaimana penyakitmu disembuhkan, bagaimana susahmu dihibur. Lalu kau mau ditinggalkan Tuhan. Jangan berpengharapan pada dunia. Keuangan, kekayaan itu, berhala-berhala itu, keserakahan itu, berapapun kau kumpulkan, hidupmu tidak tergantung pada itu. Coba lihat 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6. Memang susah juga ya kalau bicara saya mendengar suara Tuhan, tapi saudara nggak dengar kan, susah juga kan. Pendeta kok dengar, tapi aku kok nggak dengar, susah juga. Ya mungkin karena sinyal kita beda frekuensinya. Saudara di mana, saya di mana. Tapi saya tidak pernah merasa salah mendengar suara Tuhan kalau saya sudah doakan. Jalan aja. Saya ingat dulu, satu gedung di sebelah itu saya bilang, ini bongkar ya, tembus ke sana. Pendeta, ini masih sewa, bongkar. Sebelah lagi sana, ini bongkar ya, bongkar semua. Pendeta yang masih sewa, bongkar. Kenapa? Tuhan yang suruh. Kalau saudara yang suruh, saya akan tagih saudara. Betul dah? Makanya pastikan betul, jangan sok-sokan. Kalau Tuhan gak suruh, jangan melangkah. Nangkap? Garantinya harus Tuhan. Cirinya apa? Jangan nyusahin orang. Kalau kau nyusahin orang, berarti kau tidak andalkan Tuhan. Lihat saudara. Ajaib. Tuhan Yesus. Luar biasa. Dahsyat. Hey, come on. Tapi harus setia dalam perkara kecil. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan, oh saya pintar, apa pintarmu apa? 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap. Coba sama-sama. Pada sesuatu yang tak tentu. Apa yang tak tentu dalam konteks ini? Ya kekayaan itu. Lihat gak? Harga bisa melambung turun. Saudara cobalah pikirkan itu. Keserakahan itu merusak pengharapan. Jangan saudara kumpulin. Saudara pikir itu untuk Tuhan saudara. Jangan. Biar aja kita merasa nggak punya supaya kita selalu datang terus minta sama Tuhan. Tuhan, aku nggak punya apa-apa loh Tuhan. Aku nggak punya. Tapi disitulah saya merasakan keindahan. Ajaib. Kosong nih, kosong. Iman kita dipertaruhkan nih. Ini tanggal berapa saudara? Tanggal berapa sekarang? Jawab dong. Tanggal 1 berapa hari lagi? Tagihan udah datang nih. Spread, susah. Lutut lagi, 2 lagi. Jangan, telepon cici itu, koko itu, abang itu. Jangan. Makanya saya bilang, saya bukan mau sok ya. Saudara, apa tidak belajar bertahun-tahun kita di sini, buka mata, buka telinga. Ada banyak alat peraga di gereja kita ini yang menunjukkannya. Kenapa saudara jadi bebal juga, nggak mau degil hatimu, kata Tuhan. Mengapa kau begitu degil hatimu? Nggak percaya kau? Apa harus pendeta yang serba masyhur bicara baru Anda percaya? Apa harus Nabi Elia yang bicara lalu Nabi Nathan saudara nggak mau dengar?
Coba peka dengan suara Tuhan. Sehingga kita nggak usah serakah. Lihat, tolong lihat saya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak nggak dia bawa? Banyak. Boleh nggak? Boleh. Tapi dalam perjalanan akhirnya habis nggak? Tapi indahnya Tuhan apa? Kamu jangan takut, ada rest area. Kalau Anda baca bilangan, inilah tempat-tempat persinggahan. Banyak benar persinggahan. Saudara jangan takut melangkah dalam hidup ini. Ikut Yesus saja terus. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang nangis sudah memang karena kadang juga malu dipelototin orang, tapi tidak pernah dipermalukan. Saudara bisa malu sebentar, tapi saudara tidak akan dipermalukan. Aku jatuh tidak akan tergeletak. Aku punya Tuhan Yesus. Dia dahsyat. Katakan begitu pada musuhmu, maka tegaplah kepalaku, hadapi lawanku. Mazmur 91 ayat 7. Gagahkan Tuhan, saudara. Jesus, you're the best. You're the greatest. Kau hebat, luar biasa. Luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus, pengharapanku hanya Yesus saja. Saudara jangan cinta uang, saudara. Cinta Tuhan, saudara. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Setiap bisnis kita bilang, Tuhan ini dananya dari mana? Tuhan berkenan ke Tuhan, aku jalani ini. Tuhan bilang, ya jalani. Tapi kadang Tuhan bilang, enggak, jangan. Tapi ini, ya, dengar Tuhan. Coba percaya enggak Tuhan hidup? Lihat saya. Jujur ya. Ini kita bukan kamuflase loh. Tapi juga jangan dilebih-lebihkan. Saudara percaya enggak Tuhan hidup? Dia bisa enggak ngomong? Supaya kita belajar ngomong dari Tiana. Jangan bilang Tuhan gak ngerti bahasa kita. Tuhan tuh hidup. Belajar mendengar suara Tuhan. Tentu suara Tuhan tidak seperti suara manusia. Makanya pada hari Kamis yang lalu kita kan ada doa online tuh. Seorang sahabat bertanya begini. Mana lebih dahulu? Dikenali atau dikenal? Mengenali dulu atau mengenal dulu? Yang benar adalah mengenal dulu baru mengenali. Kalau Anda sudah kenal orangnya, lalu nanti dia ketok pintu, saudara akan tahu ini suara siapa. Bagaimana Anda kenali Anda yang belum kenal? Kenal dulu lah, baru kenali. Kalau saudara sudah kenal Tuhan, saudara akan kenali suaranya, kenali maunya, kenali apa maunya Tuhan, apa gerakan Tuhan, kenali suara Tuhan, kenali. Kenal. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi. Saudara, kalau kita serakah itu akan merusak pengharapan kita. Sehingga nanti kita nggak punya, takut. Jangan takut saudara. Saudara punya Tuhan. Tuhan, kau berkati aku ya. Bukan hanya uang saudara, saat kita lemah. Saya juga kadang sesak dada saya. Beneran. Kalau saya sesak dada, saya ngadu sama siapa? Sama saudara. Bukan saya gengsi. Tapi saya nggak mau nyusahin Anda juga nggak bisa tolong saya kok. Betul gak? Saya bilang, Tuhan Yesus, saya lagi sesak dada saya. Lalu saya bayangkan tangan Tuhan yang berbilur bekas paku. Wih, ajaib. Tadi ada nanya apa sih? Pendeta umur berapa sih? Ya umur sekian. Oh masa? Iya, masa? Lihat di kerutan.
Apa meragukan saya umur sekian nih kerutan banyak. Kok perutnya sama terus? Ya mau diapain perut? Gak ada masalah. Saya punya Yesus. Coba bilang begitu. Tantang dunia. Saya punya Yesus. Jangan andalkan kekuatanmu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Amin. Saudara jangan takut kalau saudara nggak punya. Dan jangan saudara sombong kalau saudara punya. Keserakahan merusak pengharapan. Pengharapan kita hanya Yesus. Yang terakhir adalah keserakahan merusak persaudaraan. Ya, saya 5 menit ya. Habis ini udah. Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Lukas pasal, ini ayat masyhur sih, tidak sulit kita pahami. Dan ini beberapa kali sudah disinggung ya. Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Tuhan Yesus berkata padanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu? Kata Tuhan lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Amin. Saudara, kalau kita tamak, kata Tuhan di sini, ya ribut sama saudara pun ribut. Juga sama Tuhan jadi ribut. Kok? Apa maksudnya pendeta? Kok tiba-tiba ribut sama Tuhan? Saudara tahu enggak? Manusia digoda setan lewat iblis. Kok? Manusia digoda setan lewat iblis. Manusia digoda setan lewat binatang cerdik, ular. Betul enggak? Makan aja semua. Padahal Tuhan bilang apa? Kamu boleh makan yang lain ini semua kecuali yang itu ya. Tapi oleh ular bilang apa? Semua boleh. Enggak apa-apa kamu anak kasih Tuhan kok. Oh saudara lihat kan? Kalau kita serakah, mengambil bagian kita dengan Tuhan pun kita jadi ribut. Apalagi sama saudara. Saudara ingat? Amsal 5 ayat 15. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Nikmati aja seberapa berkat Tuhan. Haleluya. Saya bilang sama anak-anak Ramos dan anak-anak, mereka memang anak-anak bagus ya. Enggak matre gitu ya. Saya lihat sih enggak matre. Mereka enggak matre. Ciri-cirinya apa? Mau susah. Mau merakyat. Kalau lihat ya misalnya pilih kesempatan ini walaupun boleh dua-duanya. Ini yang mewah dengan yang sederhana, mereka tetap pilih yang sederhana. Oh, berarti nggak matre. Bagus anak-anak ini, belajar dari maminya. Maminya the best soal itu. Saya kadang-kadang masih rada-rada gaya-gaya gitu. Kalau maminya, mantap. Nggak matre gitu ya, istilah saya sendiri. Oke? Nah, tadi saya mau ngomong apa tuh? Kalau kita ini embat semua, Tuhan pun jadi lawan. Apalagi saudara. Sudahlah itu bagian kita bukan. Jangan takut saudaraku, jangan takut. Kau nggak punya rumah sekarang, yang penting rumahmu di sorga. Iya, kau juga kan tinggalin. Saya nggak bakal merasa, saya kok nggak ada rumah ya. Emang kalau kau punya rumah, kenapa? Kalau punya rumah, jangan salah paham. Saya harus garis bawahi, jangan salah paham. Kita butuh rumah untuk tinggal, tapi harus hak milik. Itu poin saya. Tuhan akan sediakan rumah bagi kita, tapi jangan paksa-paksa harus hak milik. Mana-mana Tuhan panggil, haleluya. Saatnya kita punya hak milik, diberikan pada kita, berikan pada anak cucu kita. Anak cucu orang-orang benar tidak akan menada-nada tangan meminta-minta roti. Jaminan saudara. Maka kita jangan ribut sama orang gara-gara memperebutkan sesuatu. Apalagi sama saudara. Coba
Amsal 28 ayat 25. Jadi jangan salah paham ya, kita butuh rumah ya. Kita butuh rumah ya. Butuh rumah ya. Oke? Anak-anak kita butuh rumah ya, betul? Butuh tempat tinggal ya, betul? Iya dong. Amsal 10 ayat 18 19. Tapi enggak harus ngotot itu milik kita, saudara. Kita juga akan tinggalin kok. Lihat Amsal 2. Kalau Tuhan perkenan, puji Tuhan. Kalau belum waktunya, jangan gengsi, jangan malu. Aku nggak diberkati. Enggak lah, kau diberkati. Berkat itu adalah kesaksian. Coba, 1, 2, 3. Berkat itu apa? Kesaksian. Kesaksianmu apa? Kalau kesaksianmu, aku nggak diberkati. Padahal aku diberkati. Ya orang nggak bilang kau nggak diberkati. Tapi kalau kau berkata aku diberkati Tuhan, aku suka cita. Aku ketemu istriku, aku bahagia. Aku ketemu anak-anakku, aku bahagia. Kalau ketemu orang tua bahagia enggak? Itulah orang yang diberkati. Amsal 28 ayat 25. Orang yang loba, ini bahasa kuno, loba itu serakah, menimbulkan pertengkaran. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Amin. Jadi jangan ambil punya orang ya. Kalau kurang minta sama siapa? Tuhan. Jangan iri hati pada orang lain ya, saudara. Ayat terakhir setelah ini selesai, Amsal 30. Ini doa yang mulia. Saya silakan doa yang mulia. Amsal 30, mumpung di kitab Amsal, ayat 7 sampai 9. Ini doa yang mulia. Begini. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Ini doa yang mulia. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni mu di sini Tuhan ya. Jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepada aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri, atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Haleluya. Saudara jangan salah paham dengan kata miskin dan kaya itu ya. Saudara, Tuhan ada berkat bagi kita, amin. Amin. Bukan karena kekayaan atau kemiskinan kita masuk surga atau neraka, betul? Tapi sikap kita selama kita hidup. Janji ya, jangan mempermiskin siapapun. Janji ya. Jangan menyombong-nyombongkan kekayaan, janji ya. Jadi kerugian akibat keserakahan banyak betul. 3 diantaranya atau bersifat mewakili. Keserakahan itu merusak penampilan. Kok kita nggak seperti diri kita lagi. Udah permak habis gitu kan. Kenapa tidak bangga dengan ciptaan Tuhan misalnya. Lalu merusak pengharapan dan merusak persaudaraan. Bahkan merusak relasi dengan siapa tuh? Dengan Tuhan. Kenapa kamu ambil bukan bagianmu? Mari kita tunduk kepala. Saudara, tentulah tidak ada khotbah yang sempurna ya. Tapi saya percaya Tuhan ada firman bagi kita, entah 1-2 kalimat hari ini, tangkap baik-baik. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami mau hidup dalam firman. Kami mau bertumbuh dalam firman. Kami mau kuat oleh firman. Firman itu makanan rohani buat kami. Kami cinta firman. Kami cinta suara Tuhan. Bimbinglah kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Nyatakan kasih kuasa-Mu di dalam hidup kami umat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Apa yang menjadi pergumulan kawan-kawan di sini? Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Jangan semua hal disesali. Dosa boleh disesali. Keluargamu jangan disesali. Persoalanmu jangan disesali karena Allah turut bekerja lewat itu.
Yang kita harus sesali dosa kita, kejahatan kita, penyakit kita, kekurangan kita, jangan disesali. Allah turut bekerja, tenang. Tuhan lihat semua kawan. Dia tidak tutup mata. Dia tahu kekurangan kita. Sekali lagi jangan semua disesali. Kita hanya menyesali dosa kita, kejahatan kita. Kita menyesal. Mengapa kita berdosa waktu itu? Berbuat jahat ketika itu. Tapi kita tidak menyesal dengan kesusahan, turun-temurun, apapun yang terjadi. Seperti Ayub. Jangan menyesal ketika Tuhan mendidik kita. Bangga kalau Tuhan pilih kita menjadi alat peraga di tangannya. Jangan takut. Jangan gentar. Ada Tuhan. Ada Yesus. Jangan serakah. Belajar bersyukur apa adanya. Tuhan biar yang melipat gandakannya. Bukan kita yang mengambil dari orang lain punya. Tidak semua itu yang boleh berguna. Jaga diri baik-baik. Biar kita panjang umur bahagia. Jangan andalkan harta benda. Andalkan saja Tuhan. Saat sakit seperti saya sakit. Susah. Tapi kita selalu diberkati lagi. Dikuatkan lagi. Ajaib Engkau Tuhan. Hebat Engkau Tuhan. Siapakah kami ini? Kami tidak mau rusak persaudaraan kami, pertemanan kami, persahabatan kami. Teduhkan hati kami. Dan kami mau memberi persembahan. Berapapun persembahan kami, ini ungkapan isi hati kami. Kami belajar memberi satu paket dengan Tuhan, kepada Tuhan. Persembahan sekaligus penyembahan kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan dipermuliakan melalui ibadah kami. Nah, Tuhan tidak sia-sia bersekutu denganmu. Oh haleluya. Katakan haleluya. Oh haleluya. Katakan haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala. Kita diberkati, amin. Ya, yang diberkati boleh melambaikan tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Kita tahu Tuhan sudah memberkati kehidupan kita hingga hari ini. Bapak Ibu bisa mentransfer melalui KMB Niaga atas nama GKRI Jemaat Hidup Baru. Dan juga BCA atas nama Lembaga Pelayanan Ramani Indonesia. Percaya hari ini kita diberkati? Amin.